Halo guys, kembali lagi bersama kami di Crush Movie di sini. Pada kesempatan kali ini, Crush Movie akan mereview sekaligus membahas nih kisah dari perampok cerdik yang bakal bikin kalian pelanga-pelongo melihat kecerdikan mereka. Nah, film ini berjudul The Ocean 11 yang pernah dirilis pada tahun 2001. Satu kelompok perampok mahir yang ingin merampok sebuah kasino yang disebutkan perampok ini mustahil dilakukan. Di balik perampokan ini juga mengisahkan aktor utama nih dari film yang ingin mendapatkan kembali cintanya dari mantan kekasihnya dengan cara melakukan perampokan ini guys. Daripada banyak ketik, langsung saja kita ke pembahasan guys. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Loncengnya juga dihidupin biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Crush Movie. Film ini diawali kisah di mana kita diperlihatkan scan di mana dalang dari aksi ini sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian, di mana setiap aksi yang dilakukannya tidak pernah dituntut dan dilaporkan yang membuat pihak kepolisian dibuat bingung guys. Pria ini dikenal dengan nama Ocean, yang dimana dia juga tokoh utama dari film ini guys. Tuan Ocean ini akhirnya dibebaskan dari penjara. Scan berpindah ke kasino. Tuan Ocean datang bukan untuk bersenang-senang, melainkan dia datang ke tempat ini adalah untuk bertemu dengan temannya. Pria ini bernama Frank. Mereka menentukan pertemuan untuk berbincang yang bertempat di Lounge Kaisar. Apalah itu, Mimin juga nggak tahu nih. Pada saat pertemuan, Tuan Ocean diberikan tawaran tentang rencana besar yang akan dilakukan dan mengajak Frank untuk bergabung guys. Singkat cerita, di sisi lain kita diperlihatkan aktivitas dari teman baik Tuan Ocean ini, panggil saja Ras, di mana dia bekerja sebagai pelatih dari penjudi amatir, yang dimana Ras kewalahan dengan kebodohan dari murid-muridnya yang membuat stres. Ras menghilangkan stres dengan melihatkan pargoy-pargoy cantik. Waduh. Di saat Ras kembali dan memulai lagi untuk melatih muridnya, ternyata Mr. Ocean sudah berada di tempat ini guys. Duduk melingkar, gelas berputar pun terjadi. Setelah selesai, mereka pun membicarakan tentang aksi yang akan Mr. Ocean lakukan, di mana Ras tergiur dengan uang yang akan didapatkan dari aksi ini, yang membuat dia akhirnya pun menyetujui ajakan dari Mr. Ocean. Penyusunan rencana pun dilakukan oleh mereka, di mana rencana ini membutuhkan peretas, orang dalam, pengalih perhatian, dua teknisi, mobil untuk kabur, dan juga kuda hitam. Setelah penyusunan rencana selesai, mereka berdua pun beranjak pergi, menemui seseorang yang dapat memberikan semua yang mereka butuhkan untuk melancarkan aksinya. Berangkatlah mereka ke tujuan, dan di sini kita diperkenalkan keempat anggota itu. Sebut saja Ruben. Ruben ini awalnya menolak aksi perampokan kasino ini guys, karena aksi perampokan kasino ini mustahil untuk dilakukan, karena dia tahu persis setiap yang melakukan perampokan di kasino pasti tertangkap. Tapi setelah dia mendengar pemilik kasino, dia berubah pikiran guys, di mana pemilik kasino adalah musuh bebuyutannya. Ruben pun akhirnya bergabung dalam perampokan ini. Ruben menyarankan jika perampokan ini ingin berhasil, mereka membutuhkan tambahan kru. Tak panjang pikir, Mr. Ocean dan Ras mencari tambahan kru dari teman lama mereka. Anggota tambahan tersebut, Malloy bersaudara, bertugas sebagai teknisi, Livingston yang bertugas sebagai peretas, Baser, si ahlinya meledakkan sesuatu, Yen pria Tiongkok kecil yang bertugas sebagai penyelinap, dan Saul yang bertugas sebagai aktor penguasa besar. Dan yang terakhir, Linus si pencopet handal. Lengkap sudah 11 anggota Ocean, macam kesebelasan bola ya. Oke lanjut, Linus yang tak panjang pikir pun menyetujui ajakan Ocean. Mereka pun berangkat ke bandara menuju Las Vegas, yang dimana kita tahu disinilah surga dunia sesungguhnya, wadidaw. Singkat cerita, berkumpullah mereka semua di kediaman Ruben untuk menyusun rencana selanjutnya. Di sini Mr. Ocean menjelaskan semua sistem keamanan kasino tersebut
dan memberitahukan uang yang disimpan di kasino itu yang jumlahnya bukan main, yaitu 150 juta dolar atau kisaran 2 triliun rupiah yang nantinya akan dibagi rata kepada 11 anggota ini. Aksi pun dilancarkan, diawali dengan tugas pengintaian mulai dari rotasi bandar, jalur troli uang, satpam, pengawas orang yang memiliki akses keamanan, cara mengambil kopi dan juga cara mereka pargoy. Tugas kedua yakni tenaga listrik atau buzzer lah yang mengatasi hal ini. Tugas ketiga pengawasan meretas sistem keamanan kasino, menguping dan juga memata-matai semua orang di kasino. Disinilah tugas Livingston dibutuhkan. Peretasan membutuhkan kartu teknisi internal. Pada saat yang berbeda, si teknisi kasino sedang asik melihat pargoy dari gadis cantik. Yang dimana gadis itu adalah tangan kanan Ras yang ditugaskan untuk mengambil kartu yang ada di sakunya. Pada saat gadis ini memberikan kartu itu, Ras menitipkan salam kepada ibunya dan kocaknya, ibu dari gadis ini juga bekerja sebagai pargoy. Astaga, nggak anak nggak ibu sama-sama jadi pargoy ya. Selepel. Oke lanjut guys, singkat cerita, aksi dilaksanakan satu persatu bermula dengan menutup kamera dengan balon oleh Malloy bersaudara dan membuat keributan. Petugas penjaga menghampiri mereka dan inilah kesempatan Livingston untuk masuk ke ruang server mereka untuk meretas sistem keamanan mereka. Pada saat Livingston meninggalkan tempat tersebut, dia dipanggil oleh petugas keamanan yang membuat semua kru tegang. Taunya petugas itu hanya ingin mengembalikan barang yang ditinggal oleh Livingston. Aduh, jadi Mimin ikutan tegang ini ya. Tugas keempat, konstruksi untuk membangun replika konstruksi brankas yang sama dengan brankas kasino itu untuk latihan kira-kira begitu. Tugas kelima, intelijen yang membutuhkan keahlian Linus, si pencopet untuk mengambil kode dari pemilik kasino dan menguntit pemilik kasino itu. Dan tugas keenam, transportasi. Frank melakukan tawar-menawar harga mobil dengan cara yang sering ibu-ibu PKK lakukan di pasar. Jadi tawar-menawar ini ya. Saul sebagai aktor pengusaha, Linus berbicara tentang aktivitas pemilik kasino itu. Pemilik kasino ini sebut saja Benedict. Benedict bekerja ibarat mesin. Dia melakukannya dengan pro. Dia suka mengontrol, menyapa pengusaha, bisa berbagai bahasa melakukannya sendiri. Linus juga menjelaskan tentang pacar Benedict. Ras mengenal wanita itu yang tak disangka. Tak kira-kira ternyata dia adalah mantan istri Mr. Ocean loh guys. Mengetahui hal ini, Ras bertanya kepada Mr. Ocean semua rencana dan aksi perampokan ini. Tujuan utamanya adalah tentang mantan istrinya ini. Ras pun marah kepada Mr. Ocean. Scan pun berpindah kepada wanita itu, namanya Tess. Scan ini Tess dan Benedict berbincang-bincang. Tess yang hendak mencium Benedict dia tolak karena ada CCTV yang mengawasinya. Tess dan Benedict mengadakan pertemuan di sebuah restoran yang ternyata nih guys, Mr. Ocean mengetahui pertemuan ini dan datang ke sana menghampiri mantan istrinya itu dan mengenang masa lalu. Tess yang pernah disakiti oleh Mr. Ocean pun merasa gelisah dengan kedatangannya. Sebelum Benedict menemui Tess, dia berbicara kepada Saul yang sedang melancarkan tugasnya sebagai aktor yang dimana Saul ingin menyimpan barang berharga miliknya di brankas pribadi milik Benedict. Kesepakatan itu dibuat. Tak lama kemudian Benedict pun datang menghampiri Mr. Ocean dan Tess. Mr. Ocean pun pergi dengan rasa kecewa kepada Tess karena lebih memilih pria tersebut. Ya, Mr. Ocean jadi sad boy nih. Singkat cerita, hari aksi hampir dekat di mana mereka semua mempersiapkan segala rencana, di mana Yen akan bersembunyi di dalam box uang dan akan melakukan atraksi nantinya. Buzzer yang wajahnya sudah berlumuran kotoran mendapatkan masalah tentang tugas kelistrikan yang dipegangnya. Dia membutuhkan sebuah alat elektromagnetik yang bernama mesin Z. Mesin Z ini hanya dapat ditemukan di satu lokasi, yaitu di sebuah institut sains di California. Tak panjang lebar pun mereka berangkat untuk mengambil mesin Z tersebut. Akhirnya mereka mendapatkan mesin Z, walaupun ada sedikit masalah dari salah satu kru. Masalah pun datang di mana Mr. Ocean tidak bisa keluar masuk kasino karena dia sedang diawasi dengan ketat
mengakibatkan rencana itu pun berubah total. Mr. Ocean dan kru lainnya pun adu debat karena semua masalah ini diakibatkan oleh Mr. Ocean yang kembali mengejar mantan istrinya. Ras pun mengeluarkan Mr. Ocean dari kelompok ini. Aksi pun dilakukan, persiapan demi persiapan dilaksanakan. Linus mempersiapkan perannya, begitu juga dengan Saul. Di scan ini guys, kita diperlihatkan Saul yang sedang melaksanakan aksinya dan dia akan menyimpan berlian yang akan disimpan di brankas pribadi Benedict. Berlian itu dicek oleh Benedict karena tidak mempercayainya, tapi akan tetap menyimpan berlian itu ke dalam brankas pribadinya. Di lain sisi, anggota lainnya sedang melakukan tugasnya masing-masing. Di sini, Linus mempersiapkan perannya sebagai aktor dan Saul sedang berada di ruangan pengawas untuk memantau berliannya berjalan menuju brankas pribadi Benedict. Setelah mengantarkan Saul ke ruang pengawas, Benedict pun pergi. Linus mendatangi Benedict untuk melancarkan aksinya. Yen si penyusup dan 4 anggota lain menyiapkan box untuk menyembunyikan Yen di dalamnya. Linus berbicara dengan Benedict dan memberitahu kepadanya bahwa ada pegawai yang memiliki catatan pelanggaran, yang tidak lain pegawai itu adalah Frank. Akhirnya, Frank dipanggil dan diinterogasi oleh Linus dan Benedict. Scan lain menampilkan restoran yang dimana Mr. Ocean mendatangi Tess dan ingin menyampaikan selamat tinggal. Tapi, kalian harus tahu guys, Mr. Ocean mendatangi Tess ada maksud lain loh. Nanti bakal kita bahas bersama. Linus dan Frank memainkan perannya di ruang interogasi bersama Benedict. Mereka akting saling berkelahi, yang kedoknya untuk mengambil kartu yang ada di saku Benedict. Malloy bersaudara akan mengantarkan box ke brankas yang kita tahu ada Yen penyusup di dalamnya. Kedok mereka adalah tidak membawa kunci ruangan tersebut. Akting pertikaian dibuat yang membuat pegawai lain mengambil alih box itu untuk dimasukkan ke brankas. Cerdik sekali akal licik mereka. Ras dan si peretas memberikan kode untuk melaksanakan tugas Baser. Mr. Ocean setelah bertemu dengan Tess, dia dicegat oleh 2 bodyguard Benedict dan membawa Mr. Ocean ke ruang tanpa kamera untuk diberi pelajaran karena menggoda Tess dan memanggil preman pasar untuk memukulnya. Ternyata preman pasar itu bagian dalam rencana dia, ternyata teman dari Mr. Ocean. Di dalam ruangan ini, Mr. Ocean masuk ke jalur ventilasi dan menuju lift. Linus yang sedang masuk lift dan ingin ke atas lift dikejutkan oleh Mr. Ocean di sana. Saul yang pura-pura sakit mendatangkan dokter yang dimana dokter itu adalah Ras yang sedang berakting. Saatnya aksi dimulai. Mr. Ocean, Linus siap melaksanakan tugas. Ras dan Saul siap melaksanakan aktingnya. Livingstone pun siap dengan peretasannya. Dan Baser, dia sedang menyiapkan mesin Z untuk menyala. Mesin Z pun menyala dan boom, listrik seluruh kota padam. Inilah kesempatan Mr. Ocean melewati laser alarm yang berada di lorong di lift. Pemadaman listrik ini membuat pertandingan tinju rusuh, begitupun dengan kasino milik Benedict. Linus dan Mr. Ocean selanjutnya mengatasi 2 satpam yang berjaga. Dan Yen keluar dari box dan menempelkan bom untuk membuka pintu brankas. Mr. Ocean pun menekan tombol, akhirnya boom, pintu brankas terbuka guys. Disinilah maksud yang Mimin bicarakan. Mr. Ocean yang bertemu dengan Tess tadinya ternyata menaruh ponsel di dalam jaket Tess. Ponsel itu berdering. Ternyata Ras yang menelpon. Ras menelpon untuk menyampaikan bahwa kasino miliknya sedang dirampok. Benedict bergegas ke ruang pengawas dan melihat kamera CCTV. Dan Benedict melihat kamera CCTV-nya sedang diretas. Di sini, Ras membuat kesepakatan dengan Benedict untuk membiarkannya lolos dan mengambil setengah uang dari miliknya. Kalau tidak, semua uang itu akan diledakkan dan hangus semuanya. Benedict pun menyetujuinya. Ras pun menyuruh Benedict untuk mengikuti perintahnya yang dimana harus membawa setengah uang itu ke bandara. Dan tidak ada yang boleh mengikuti. Benedict yang cerdik menyuruh asistennya untuk menelpon polisi. Bersama dengan dia mendengarkan perintah dari tugas Ras, polisi datang mereka ke tempat brankas dan ingin menangkap Mr. Ocean, Yen, dan Linus di dalam. Uang pun meledak seperti kata Ras. Setengah uang lagi yang berada di bandara di stop oleh kawanan Benedict. Yang ternyata mobil itu dikendalikan oleh mesin untuk bergerak. Pada akhirnya, boom, mobil itu juga meledak. Tak disangka-sangka, ternyata isi mobil itu hanya berisi majalah dewasa. Di ruang brankas, Benedict menyadari bahwa rekaman CCTV itu hanya rekaman dan bukan benar-benar terjadi.
Bingung kan dengan alur ceritanya? Aduh, Mimin juga bingung sih awal-awalnya. Nah, di scan inilah semua penjelasan diungkapkan guys. Di sini polisi yang dipanggil Benedict ternyata adalah anggota dari tim ini yang sedang menyamar dan mereka mengalihkan Benedict saat masuk ke ruang brankas. Uang yang ada di dalam brankas ini mereka bawa dengan santai dengan mobil polisi itu. Benedict pelanga-pelongo aja kemana uangnya pergi. Dia pergi menghampiri Mr. Ocean yang sudah kembali ke tempat asal dengan melakukan acting yang sangat ulala. Benedict menanyakan uangnya ke Mr. Ocean dan dia menjawab tidak mengetahui apa yang dia bicarakan. Benedict pun menyuruhnya pergi dari tempat itu. Di lain sisi, Tess ditelepon oleh Livingston untuk melihat layar TV yang berisi CCTV percakapan Benedict dan Mr. Ocean, yang dimana di sini Benedict mengeluarkan sifat aslinya, yaitu lebih memilih uang daripada Tess. Tess yang mendengar hal ini merasa kecewa dan pergi. Sekarang Benedict kehilangan keduanya, uang miliknya dan kekasihnya Tess. Aksi perampokan berjalan mulus, mereka tersenyum bahagia dan Tess menghampiri Mr. Ocean yang akan ditahan karena melanggar bebas bersyaratnya. Tess menyadari bahwa Mr. Ocean lebih baik dari Benedict. Akhirnya dia menyadarinya. Seluruh anggota berkumpul, melihat pemandangan dan tersenyum lebar dengan keberhasilannya. Satu persatu mereka pun pergi dari tempat itu. 3 hingga 6 bulan kemudian, kita diperlihatkan di mana Russ sedang menunggu kebebasan temannya, yaitu Mr. Ocean. Russ mengajak Mr. Ocean ke mobilnya. Ternyata di dalam mobil sudah ada Tess yang juga sedang menunggu kebebasan Mr. Ocean. Film ini ditutup dengan perjalanan pergi dari penjara yang dibuntuti oleh 2 bodyguard Benedict. Bagaimana, cerdik sekali bukan? Eits, film ini masih belum selesai ya guys ya. Masih ada sequel selanjutnya. Jadi tunggu review selanjutnya tentang kisah perampokan yang satu ini guys. Tapi jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan loncengnya jangan lupa dihidupin biar Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru tentang film yang akan kita review selanjutnya. Oke, sekian dulu review kita kali ini. Mimin pamit dan sampai jumpa. Dadah.